Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Semoga hari kalian baik selalu dan diberi kesehatan. Alangkahnya sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa sama-sama ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita belajar tentang panas dan berpindahnya pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran 6. Oh, ini ada ayahnya, ada Budi sama orang tuanya. Dia menonton tentang kemacetan lalu lintas. Nah, ini ada permasalahan sosial di sekitar kita, yaitu ada beberapa ya, ada 3 ini. Pertama itu masalah sosialnya itu pencemaran lingkungan. Nah, anak-anak, kalian janganlah mencemari lingkungan di sekitar kalian, karena lingkungan itu untuk kehidupan habitat hewan atau makhluk yang ada di sekitar kita. Adapun juga rusaknya fasilitas umum. Kalau rusaknya fasilitas umum, kita harus hati-hati ya anak-anak jalan ya. Dan yang ketiga itu perilaku tidak sopan. Janganlah kalian berperilaku tidak sopan atau tidak senonoh ya anak-anak ya, di jalan maupun di sekitar kita. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Jadi kalian anak-anak janganlah sembarangan membuang limbah atau sampah ke lingkungan yang ada di sekitar kita, agar lingkungan alam kita sehat dan bersih. Ini juga pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Ini contoh perilaku yang tidak baik ya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Rusaknya fasilitas umum. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas umum tersebut, sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum ini rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaga agar dapat digunakan. Adapun perilaku tidak disiplin itu adalah kecelakaan lalu lintas dan kemacetan, merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contohnya, perilaku yang tidak disiplin itu menerobos lampu merah. Anak-anak ya, jangan sekali-kali kalian menerobos lampu merah. Perilaku disiplin itu contohnya menjalankan kendaraan dengan melawan arus, tidak boleh dicontoh ya. Mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, parkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpangnya di sembarang tempat, menyeberang jalan secara sembarangan. Ini tidak boleh ya anak-anak ya. Terus kita lanjut tentang memahami gambar kemarin ya, memahami gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Ini ada media kering, teknik arser.
Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensel atau spidol atau alat-alat lainnya berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap, terang, dan kesan adanya dimensi. Adapun teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Adapun juga contoh gambarnya ya anak ya, gambar teknik sapuan basah. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Ini contoh gambarnya. Tadi juga ada teknik blok, itu ada gambarnya juga ya anak ya. Nah, ini gambar teknik blok. Adapun teknik arsir, ini gambarnya contohnya ya anak ya. Lihat. Memahami gambar cerita itu ada 4 ya. Itu sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah gambar cerita harus didukung dengan latar yang sesuai dengan tema cerita tersebut atau alur cerita tersebut ya anak-anak ya. Terus yang ketiga itu gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol atau paling menarik dalam suatu cerita ya anak-anak ya. Gitu tentang memahami gambar cerita. Yang keempat itu dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Misalnya tokohnya itu pemarah atau suka menolong, sifatnya senyum-senyum atau gembira. Itu karakter ya, menolong, memberi, dan sebagian lain contohnya ya anak ya. Nah, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.